Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, tempat yang baik dan salihah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sampai pada pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Mari membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, cinta kepada Nabi dan Rasul. Kalau benar-benar cinta kepada Nabi dan Rasul, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengikuti apa katakan dan contohkan Nabi dan Rasul. Jadi Rasul membawa ajaran yang dibawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat sampaikan kepada umatnya, mencintainya, benar-benar mencintainya, ikuti apa yang dikatakan dan apa yang telah dicontohkan oleh dan ini kita akan belajar tentang teladan Nabi, yaitu Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Zulkifli. Pertama yang akan kita pelajari adalah Ayub. Nabi Ayub adalah dari Nabi Ishak Ibrahim. Beliau adalah binatang ternaknya banyak, ladangnya luas, tapi walaupun dia tidak. Kenapa? Yang berhak sombong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak berhak sombong. Walaupun dia kaya, dia juga kikir. Dia tidak menumpuk-numpuk harta. Dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi suatu ketika teman-teman, ternyata setan Nabi Ayub, dia kaya, dia tidak sombong, dia baik hati, tapi dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia minta izin kepada Allah agar menguji Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub diuji. Diuji dengan apa? Yaitu dengan penyakit. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit. Nah, awal mulanya adalah semua harta, benda, binatang ternak, ladang, semuanya rusak. Binatang ternak mati, ladang-ladangnya rusak, ya. Sehingga yang terakhir dia diuji dengan penyakit kulit. Yang pada akhirnya istrinya pun yang selalu mendampinginya juga meninggalkannya. Dan dia dikucilkan dan dia dibuang jauh-jauh ke satu tempat. Karena apa? Khawatir kalau nanti penyakitnya itu akan menular kepada masyarakat. Akhirnya dia dikucilkan. Putri-putri dan anak-anaknya juga pun meninggal semua. Nah, walaupun dia diuji dengan penyakit itu, ternyata teman-teman dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya Nabi Ayub itu yakin bahwa sebenarnya dia itu adalah diuji, dan dia diuji itu salah satunya adalah karena setan. Maka dia berdoa kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya tadi, yaitu dengan mandi dan minum dengan air yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembuhlah dia. Dan akhirnya istrinya juga kembali, dan tadinya dia berjanji bahwa ketika istrinya pulang, maka istrinya akan dipukul sebanyak 100 kali. Nah, akhirnya ketika itu dia tidak tega. Kemudian dia mendapat ilham bahwa akhirnya
Dia kumpulkan lidi sebanyak 100, kemudian dipukulkan 1 kali kepada istrinya, maka janjinya tadi sudah terpenuhi. Jadi teman-teman, Nabi Ayub pertama ketika dia kaya, dia tidak sombong, dia suka berbagi, dia selalu taat kepada Allah. Ketika miskin pun dia tetap sama, ya, tetap taat kepada Allah, tidak menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh, ya. Artinya kalau orang Islam itu ketika dia diuji dia bersabar, ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, itu kuncinya. Selanjutnya teman-teman, kisah keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun bermimpi bahwa akan ada laki-laki yang dalam mimpinya ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkotanya. Kemudian dia ceritakan mimpinya itu kepada ahli nujumnya. Ahli nujumnya mengatakan bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang akan merebut kekuasaan. Maka akhirnya dia perintahkan kepada pengawalnya agar membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Kemudian pada waktu itu ibunya Nabi Musa mengandungnya. Dia mendapat ilham. Kemudian dia lahir. Ketika lahir, anaknya itu dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Nah, ketika dihanyutkan itu, dilihatlah oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah. Teman-teman, Asyah ini adalah wanita yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai contoh bagi wanita-wanita muslimah, ya. Dalam Al-Quran disebutkan 2 contoh, yaitu Asyah dan Maryam. Nah, Asyah ini orangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambilnya, tetapi ketika ternyata diketahui Fir'aun. Tapi setelah itu ternyata akhirnya Musa kecil itu bisa tinggal di istana yang diasuh oleh Asia. Tetapi teman-teman, suatu ketika menangislah Nabi Musa kecil ini, ya. Kemudian diperintahkan kepada orang agar ada seorang yang bisa menjaga dan menyusuinya. Ternyata berita itu sampai, kemudian kabar datang menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Nabi Musa kecil bisa diam. Kemudian Yukabat bisa tinggal di sana, dan akhirnya anak kecil ternyata bisa tinggal bareng bersama ibunya. Teman-teman, ibunya yang bernama Yukabat. Nah, kisah cerita berikutnya adalah Nabi Musa suka menolong. Nah, Nabi Musa ternyata hendak dibunuh oleh seseorang. Kemudian dia lari. Ketika dalam pelarian, sesampainya di negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang memberikan minum kepada mereka. Dan ada 2 orang gadis yang mereka ini tidak ikut. Dilihatlah oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Kemudian 2 gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali setelah orang-orang itu selesai mengambilnya, karena kami juga tidak kuat merebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Kenapa? Karena bapak kami sudah tua, ia tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Akhirnya dibantulah oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, teman-teman, dia suka menolong. Diambillah air itu, kemudian diberi 2 orang gadis tersebut. Nah, diceritakanlah kisah ini kepada orang tuanya. Ternyata orang tuanya 2 gadis ini adalah Nabi juga, dia Nabi Syuaib. Mereka meminta agar Musa itu bekerja kepada mereka karena dia diyakini merupakan orang yang baik dan jujur. Akhirnya dia kurang lebih selama 10 tahun dia menjadi ternak, ya, menjaga ternak Nabi Syuaib. Kemudian dinikahkanlah dia dengan anak Nabi
Syuaib, dan dia juga diberi hadiah tongkat oleh Nabi Syuaib. Nah, setelah 10 tahun akhirnya menghadapi Fir'aun. Dia datangi Fir'aun bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, agar Fir'aun itu bertaubat dan berhenti. Kemudian dia dimarahi oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nabi itu punya mukjizat, ya. Akhirnya pertama dia perlihatkannya. Dia masukkan saat ketika dia keluarkan bercahaya. Berikutnya adalah tongkat. Ketika tongkatnya dilemparkan ternyata berubah menjadi ular yang sangat besar. Fir'aun pada waktu itu marah. Dia mengatakan bahwa Musa itu adalah pendusta, dia tukang sihir. Jadi teman-teman, memang orang-orang itu mengatakan Nabi itu selalu mengatakan pendusta. Kata-kata mereka biasanya seperti itu, tidak percaya. Kemudian dikumpulkanlah semua tukang sihir. Nah, ketika sudah terkumpul semua, kemudian dilemparkanlah tali-tali tukang sihir itu, berubahlah semua menjadi ular dan mengelilingi Nabi Musa. Kemudian seketika itu Allah berfirman, lemparkanlah apa yang ada di tanganmu. Kemudian ketika dilemparkan, apa yang terjadi? Berubahlah menjadi ular besar. Kemudian ular tukang sihir tadi itu dimakan semua. Maka tukang sihir itu meyakini bahwa ternyata ini bukan sihir, maka mereka pun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka ada yang dibunuh karena beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka digiring, ya, dikejar sampai akhirnya mereka tiba di lautan. Tidak ada jalan lagi. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Ketika dipukulkan, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua dan menjadilah jalan bagi mereka untuk melewati laut. Jalan terus, ternyata belakang Firaun dan tentaranya masih. Ketika sudah sampai di seberang lautan, Allah berfirman lagi agar memukulkan lagi. Ketika dipukulkan, airnya tadi yang terbelah bersatu lagi, dan Firaun bala tentaranya mereka tenggelam di lautan dan mereka meninggal semua di situ. Itulah mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman, kita masuk ke teladan Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Dia ini fasih orangnya, berbicaranya bagus, perilakunya santun, ya. Kesetiaannya Nabi Musa sangat besar, ya. Jadi dia ini pada masa Firaun itu mereka ada dua nabi pada masa itu, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua nabi ini yang mendakwahi, yang mengajak Firaun untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel tertindas berhasil mereka selamatkan. Nah, ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari, dan kemudian dia meminta kepada Nabi Harun untuk menjaga mereka dan mendampingi mereka. Tetapi teman-teman, selama 40 hari itu ternyata ada kesyirikan yang terjadi, yaitu orang-orang Israel itu mereka menyembah patung sapi. Yang patung sapi itu pada waktu itu bisa berbicara. Ketika Nabi Musa pulang, dia marah besar kepada Nabi Harun. Lalu dia memegang dan menarik rambut kepala Nabi Harun. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku." Jadi teman-teman,
Nabi dan Rasul itu selalu memang biasanya akan dibunuh. Janganlah engkau permalukan aku di depan, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim. Nabi Musa akhirnya sadar dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia berdoa, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur. Ya Tuhanlah aku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, Maha Penyayang dari semua penyayang. Itulah kisah Nabi Harun. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir kita akan masuk kepada kisah teladan Zulkifli. Namanya aslinya adalah Bashar. Nah, nama Zulkifli ini didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa. Nah, teman-teman, Ilyasa ini juga seorang nabi, ya. Ilyasa. Nah, Nabi Ilyas mengumpulkan rakyatnya. Waktu itu Ilyasa menjadi raja. Dia berkata, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun yang berani. Ternyata yang berani hanya pemuda yang bernama Bashar. Ya, sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli. Zulkifli ini artinya adalah sanggup. Ya. Nah, teman-teman, Zulkifli ini adalah putra dari Nabi Ayub. Nah, Nabi yang pertama tadi, ya. Jadi teman Nabi Ayub itu, teman-teman, ketika dia diuji, putra-putrinya meninggal semua. Ketika ujian itu sudah berlalu, dia juga akhirnya mempunyai anak lagi. Salah satunya adalah Zulkifli. Seperti ayahnya, Zulkifli ini juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Dia diangkat menjadi raja, berjanji kepada rakyatnya menjadi hakim yang adil, ya, adil kepada semua orang. Di waktu malam dia beribadah, di waktu siang ia berpuasa. Nah, teman-teman, ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Zulkifli ini adalah termasuk orang-orang yang sabar, dan dia termasuk orang-orang yang sholih. Baik teman-teman, tiba akhirnya pada rangkuman, ya, Nabi Ayub yang kaya raya tapi tidak sombong. Nabi Ayub selalu sabar bahwa ketika kaya atau miskin adalah ujian Allah. Ia selalu sadar bahwa ketika kaya atau miskin adalah ujian Allah. Jadi teman-teman, orang itu kaya atau miskin itu semua ujian dari Allah. Apakah ketika dia kaya dia tetap taat, atau ketika miskin dia tetap taat kepada Allah? Jadi posisinya harus, walaupun kaya miskin tetap taat kepada Allah. Ayub orang yang rajin dan bekerja keras. Ya, dia punya ladang, punya ternak, ya, rajin dan kerja keras. Ayub selalu sabar dan tabah menerima musibah. Jadi musibah yang dia terima, ya, atas permintaan itu dengan sabar dan tabah. Teman-teman Muslim itu ketika atau ditimpa musibah sabar. Ketika diberi nikmat dia syukur. Nabi Musa orang yang gemar menolong. Ingat tadi teman-teman, ada 2 orang gadis yang dia tolong. Nabi Musa pemuda pemberani, cerdas menghadapi lawan. Dia berani dalam menghadapi Fir'aun. Tidak ada yang berani yang Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa orang yang tegas menegakkan kebenaran. Harun, nah, teman-teman, Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa. Orang yang sayang terhadap saudaranya. Dia sayang kepada Nabi Musa. Zulkifli, orang yang sabarnya luar biasa. Nah, ini Zulkifli ini adanya Nabi Ayub. Nah, kesabaran Nabi Ayub ini menular turun kepada Nabi Zulkifli. Zulkifli adalah tekun beribadah. Nah, ibadahnya sampai sehari nyampe 100 kali sholat, ya. Nah, teman-teman, tugas dari Ustaz-Ustazah ini dia. Jawablah pertanyaan berikut.
1. Apa bukti kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Jelaskan. 2. Apa yang dapat kamu petik dari kisah Nabi Ayub? Jelaskan. 3. Mengapa sekalipun Nabi Ayub kaya raya tetapi beliau tidak sombong? 4. Apa alasan Firaun membunuh anak laki-laki yang lahir ketika itu? Jelaskan. 5. Bagaimana hidup Firaun dan tentaranya? Jelaskan. 6. Apa saja mukjizat Nabi Musa? Jelaskan. 7. Apa yang dapat diteladani dari Nabi Harun? Jelaskan. 8. Mengapa disebut dengan Nabi Zulkifli alaihissalam yang nama aslinya adalah Bashar? Jelaskan. 9. Apa yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli? Jelaskan. Dan yang ke-10, orang beriman selalu mendapat ujian Allah. Apakah kamu pernah mengalami? Jelaskan. Baik, 10 soal ini kerjakan teman-teman, lalu kirimkan. Di foto, ditulis ya. Ditulis buku tulis soal, kemudian jawaban, atau langsung menjawab. Contoh nomor 9, apa yang teladan dari Nabi? Teladan dari Nabi Zulkifli adalah, langsung seperti itu ya teman-teman. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.